Halo, halo. Halo, halo. Balik lagi sama Ada yang ngeliatin. si lucu. Kita ketemu lagi di Last Project _Lilo bersama aku Mala dan Kak Alex. Iya, Suhendra. Gerah banget. Iya. Sumu. Oke, kita bahas apa? Kita di mana? Masih di sini. Masih ada di Saung Jogja. Saung Aku tadi Jogja. udah nyobain ini Batagor tenggiri. Enak, guys. Iya, enak sekali. Udah mau habis. Makan aja. Kita mau bahas apa hari ini? Kali ini? Ini sih kayak pertanyaan aku gitu ya. Kalau selama menjadi siswa Lilo, kan kalau di Lilo itu bebas dan jangan takut salah gitu ya, melakukan apapun. Cuma tidak boleh melakukan 3 hal. Okay. Why? Kita bahas itu di videonya Kak Nada kemarin. Ya? Dan ini lanjutannya mungkin kayak lebih ini. Kebebasan untuk melakukan sesuatu di kreativitas. Di kreativitas ya, ada hubungannya di kelasku ya, di kelas kreativitas. Karena di Lilo itu kadang kalau kita belajar di tempatku itu tidak hanya urusannya sama keaktoran, sebenarnya bisa luas sekali. Iya. Tapi memang mengerucutnya tetap ke keaktoran. Nah, waktu di video yang bareng sama Nada yang di toko panah itu, aku sempat menyinggung ya kreativitas. Nada tanya, terus batasnya apa itu kalau bebas gitu? Ada batasnya itu 3 hal. 3 hal itu pertama adalah tidak boleh melukai diri sendiri, tidak boleh melukai orang lain, tidak boleh merusak sekitar. Di kelas loh ya, di kelas. Ya di luar juga sebenarnya seperti itu ya. Melukai diri sendiri dan melukai orang lain itu bukan hanya fisik ya, tapi juga psikologis. Karena kadang-kadang maaf misalnya ibumu antip gitu. Itu jauh lebih menyakitkan daripada kamu digampar, ya kan? Iya. Lebih menyakitkan daripada digampar. Itu secara psikologis udah menyakiti dan yang itu juga disakiti. Maka batasnya juga ada di fisik dan psikis juga, kayak gitu. Nah, selama tidak melakukan 3 hal itu, silahkan bebas melakukan apapun di bidang kreativitas. Misalnya, yang kemarin ya, aku sering sebut, ada buku gambar terus diminta untuk menggambar matahari. Kamu bikin matahari bentuknya kotak juga terserah untuk kreativitas pertama. Yeah. Setelah itu akan tahu oh matahari itu tidak kotak, dia bisa bundar juga. Nanti pada saatnya akan seperti itu. Tapi selama di kreativitas lakukan apapun asal tidak melukai diri sendiri, tidak melukai orang lain, tidak merusak sekitar. Hubungannya dengan keaktoran adalah kan sering ngomong nih, kan total harus total. Iya, setotal-totalnya kamu harus merencanakan. Acting itu kan harus direncanakan. Apa yang akan kamu lakukan sebelum take ya? Yeah. Sebelum masuk ke panggung rehearsal, panggung training, apa yang kamu lakukan, instruksinya apa, kemudian apa yang akan kamu lakukan, diulang lagi bisa sama. Misalnya mau memukul, awan total nih, marah gitu. Iya, kalau misalnya di situ ada cermin terus kamu pukul cerminnya, 1 kamu akan terluka. Ya, habis itu nanti tim medis, ya tim artnya, aduh itu gimana continuity-nya dan seterusnya. Itu. Ya, harus direncanakan juga gitu. Tim art juga akan bingung, ini kaca cuma satu-satunya gitu. Harusnya pakai kaca yang ini, kan ada dari apa gulali atau apa gitu. Yang itu memang bukan kaca dan bukan cermin, itu memang buatan seolah-olah itu kayak kaca dan cermin. Atau memang sudah disiapkan 1 cermin dan aktornya nggak apa-apa aku pukul kaca itu bebas lagi itu. Itu sudah ada kesepakatan dengan diri sendiri dan orang lain bahwa itu akan dirusak dan aku akan memukul dan tahu resikonya bahwa ini akan sobek gitu. Dan tim continuity aman kok untuk continuity berikutnya, ini aman gitu. Itu masih nggak masalah. Nah, total itu harus dipikirkan juga ya, nggak bodoh ya. Total itu nggak sebodoh itu. Total itu harus direncanakan dengan matang, harus gunakan kecerdasannya karena aktor itu harus cerdas. Dia nggak boleh bodoh. Ya, misalnya lagi aku mau mukul di training ya, mau mukul ke sini, ada Kak Alex, jangan mukul ke situ nanti kena Kak Alex. Ke sini ada Mala gitu. Maka mukulnya ke arah lain. Tetap marah, tapi dia merencanakan mau memukul kemana. Tetap total juga, tapi dia merencanakan apakah itu melukai orang lain atau tidak. Kan kayak gitu. Apakah merusak sekitar atau tidak? Di Lilo ada cermin gede banget. Kalau dipukul ya terserah, pecah ya, nanti tinggal ganti aja. Tapi kalau kamu nggak punya duit, kamu gantinya gimana? Kan gitu. Mau banting kursi patah, kalau bisa diganti silahkan aja. Tapi kalau kamu nggak punya duit, terus gimana? Kan itu harus dipikirkan. Harus dipikirkan itu. Nah, juga kalau di luar kreativitas, justru hal itu jangan dilakukan juga ya. Misalnya nih, kalau di kelasku kamu boleh melakukan apapun, teriak-teriak atau apa boleh di kelas ya. Tapi kalau di luar kamu teriak-teriak ya aku nggak kenal itu siapa gitu. Disangka orang gila nanti. Disangka orang gila nanti. Saya nggak kenal. Aku sering bilang kayak gitu. Jadi batasnya cuman itu sih. 3 hal itu
akan bisa dilanggar ketika sudah ada kesepakatan dengan pihak lain. Kesepakatan itu juga kan dibentuk dengan perencanaan ya. Artinya dengan merencanakan itu. Kayak tadi misalnya mukul, ya kalau gelas ini digrek kayak gitu, terus pecah, kan udah tahu bahwa continuity-nya berikutnya aman gitu. Kalau nggak aman, ya kamu akan dimarahi sama sutradara. Kenapa sih kamu melakukan itu? Satu tanganmu kasihan, yang berikutnya ya ini nanti nunggu sembuh ini dulu gitu, di make up dan seterusnya lama gitu, memakan waktu yang lama juga itu. Kalau aku itu, kamu punya sesuatu yang pengen dimunculkan nggak? Tapi kalau iya sih, kalau misalkan dipikir-pikir sih ya juga gitu loh. Kan kadang ada orang yang too much ingin dipandang wah, nah di luar perencanaan juga aku lakuin biar kelihatan keren. Iya. Gitu kan. Aku pernah melakukan ini ya waktu di Dramatic Reading di Indonesia Dramatic Reading Festival. Aku membenturkan kepalaku ke stand partitur, jebruat kayak gitu. Itu di latihan juga ada, di show juga ada. Nah, aku berani melakukan itu dan aku mau melakukan itu. Selain pertimbangan itu akan keren, aku tahu itu akan menjual. Tapi juga aku tahu bahwa itu tidak sakit. Orang lain melihatnya itu sangat sakit, keras banget. Waktu selesai pentas tanya, "Oh, kepalamu sakit banget dong itu?" Enggak, karena itu stand partitur itu tipis dan berbunyi, nyaring. Oh iya. Ya kan? Jadi ketika membenturkan ke sini, duat kayak gitu. Dan itu dengan mengukurnya, bagaimana tekniknya seperti apa, membenturkan kepalanya. Dan aku tahu bunyinya itu akan membuat orang lain gitu. Padahal nggak sakit, sama sekali nggak sakit. Itu sama seperti teknik sulapan gitu. Misalnya gini ya, ada paku, terus ditutupin sama kertas, terus nanti gini. Itu bukan berarti pakunya begitu. Ada alat tertentu yang pakunya itu bisa tidur. Iya. Kan Atau gitu. enggak bisa jadi ke bawah atau gimana gitu. Kalau itu dilakukan sembarangan berarti wah aku sakti nih. Ya ketusuk. Ada pertimbangan-pertimbangan itu. Ada teknik di keaktoran yang seperti itu. Jadi kita harus cerdas juga gitu, menggunakan tubuh kita, menggunakan alat-alat yang ada di situ, propertinya dan seterusnya. Bukan hanya ingin keren aja. Oh ya, gitu. bukan hanya keren aja. Tentu saja juga harus ada dengan pertimbangan teksnya ya, sesuai atau tidak. Kayak gitu. Jadi silahkan di bidang kreativitas Anda lakukan apapun, bebas lakukan apapun, asal tidak 3 hal. Jangan lukai diri sendiri, jangan lukai orang lain, jangan rusak sekitar. Lukai diri sendiri dan orang lain bukan hanya secara fisik tapi juga secara psikologis. Itu dari saya, Mala. Ya, intinya jangan hanya pintar saat aktingnya aja, tapi pintar juga saat sebelumnya. Iya, aktor itu kan harus menjadi pribadi yang pintar, cerdas, lebih cerdas lagi, lebih cerdas lagi. Bukan menjadi orang yang totit. Strawberry. Gitu ya, strawberry. Ya, begitu. Anda harus menjadi semakin cerdas di bidang kesenian. Betul. Itu adalah wahana Anda untuk mengantar Anda lebih cerdas lagi, bukan menjadi sangat eksklusif. Inklusif ya. Sama orang lain jadi idih gitu. Enggak gitu. Anda harus berbaur dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Betul. Gitu. Segitu dulu video kali ini. Yap. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, atau enggak kalian pengen request nih bahasa selanjutnya tuh pengen apa? Banget. Terima kasih banyak sudah subscribe. Kalian jangan kemana-mana, tetap di channel ini walaupun ya gitu. Ya. Deskripsi Saung Jogja kan ada di bawah. Jangan lupa kalau teman-teman mau mampir silahkan. Karena ini enak. Enak. Bye bye. Thank you. Bye.